Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Hutan Lembah. Nah, sekarang saya berada di Warkop naik kelas, pasnya di Desa Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Nah, saya kesini mau menemui teman saya yang bernama Mas Habibi. Dan ternyata di belakang Warkop naik kelas ini, teman-teman, itu banyak sekali koloni Itama yang ditaruh di sini. Nah, karena belakang Warkop naik kelas ini masih luas sekali ya, banyak sekali tanaman-tanaman yang mulai ditanam di belakang sana. Langsung aja kita cek. Nah, sekarang saya sudah berada di belakang Warkop naik kelas ya kawan-kawan, kita bisa lihat. Nah, ini ada beberapa koloni Itama ya. Kemudian untuk vegetasi yang digunakan sama Mas Habibi itu dominan di Kaliandra pagoda ya untuk sekarang ya. Ini usianya sudah sekitar 2,5 tahun kalau nggak salah. Dan ada sekitar hampir 1000-an lebih pohon yang ditanam dulu gitu ya teman-teman. Nah, ini luasnya itu perkiraan di belakang Warkop naik kelas ini sekitar 1,5 hektar kurang lah, perkiraan begitu ya teman-teman. Ya, mungkin selain bermanfaat bagi vegetasi buat koloni ya, Kaliandra pagoda ini juga bisa digunakan sebagai pembatas pagar seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak terlalu makan banyak tempat ya, bisa ditaruh di area pinggiran-pinggiran paling pojok antara milik tanah kita dengan tanah orang lain begitu. Kemudian untuk di area tengahnya lahan ya, ini ditanami sama berbagai jenis durian. Untuk tingginya mungkin sudah sekitaran 3 meteran di 4 meter kurang lah ya teman-teman. Dan untuk umurnya sekitar 2,5 tahun juga. Untuk jenis duriannya itu banyak sekali, termasuk jenis durian musangking, duri hitam, bawor, super tembaga, dan namulung ya kawan-kawan. Kemudian untuk total pohon durian yang ditanam di sini ya, mungkin kisaran 90 pohon kawan-kawan. Ini yang umur 2,5 tahun, kemudian tinggi sekitar 3 meter, hampir 4 meter kurang lah. Yang kecil-kecil masih banyak sekali, cuma tidak tahu berapa banyak. Kemudian yang ini sudah berbunga ya untuk beberapa pohon durian di sini. Kedepannya itu memang digunakan untuk vegetasi juga. Jadi kita bisa dapat buahnya, nah juga bisa dapat nektar dari bunga durian ini. Untuk vegetasi yang ketiga, Mas Bibi banyak sekali tanam pohon Santos Temon kawan-kawan. Memang pada dasarnya Santos itu banyak sekali nektarnya. Nah, untuk umurnya ini sudah sekitar 1,5 tahun lebih. Memang tetap pendek karena untuk pucuk batang yang menjulang ke atas itu dipotongin ya teman-teman. Takutnya nanti kalau lebih tinggi dari durian itu kalah pertumbuhan dan gizi begitu. Kemudian di belakang pembatas Kaliandra pagoda ini kawan-kawan. Nah, di sini ini ternyata masih area persawahan yang aktif. Sering ditanam sama pohon padi, kalau nggak gitu jagung ya. Kemudian untuk pengecekan koloni saya ditemani sama Mas Catur. Nah, Mas Catur ini adalah pawang Trigona Itama di Desa Bajang, Kecamatan Talun ya kawan-kawan. Hehehe. Nah, ini kondisi topping yang pertama ya kawan-kawan. Kita bisa lihat bersama. Kayaknya full madu ya ini. Wah, benar ternyata madunya itu full satu topping. Mungkin ada sih beberapa polen tapi bisa dihitung kayaknya untuk yang di toppingnya ini. Mantap sekali. Coba bayangkan kalau kawan-kawan itu bisa panen kayak gini gitu, koloni yang di rumah. Wow, pasti istimewa ya. Langsung jadi juragan madu kita. Kemudian kita lanjut untuk topping yang kedua. Setelah dicek ternyata sama ya kawan-kawan, ini full madu semua juga. Kemudian untuk yang kepo, ini mungkin koloni Itama dari mana asal usulnya. Ini Itama dari Sumatera kawan-kawan. Jadi dulu Mas Habibi mendatangkan koloni dari Sumatera dalam bentuk lokori dan dipindah di hive atau kotak seperti ini, dan kemudian dipasang topping. Dan ini Mas Habibi, saya ditemani beliau juga, cuma tidak mau di video kawan-kawan. Ya, dan ini tadi topping yang pertama saya video itu dah. Oke, langsung aja kita cek untuk kondisi topping yang ketiga seperti apa ya. Ini topping yang kedua dan tadi sana yang ke-1 ya kawan-kawan.
Jadi seperti biasa ya teman-teman, biasanya kalau di topping ini pasti banyak sarang semut kayak gini. Cuman nggak apa-apa selama sarang semutnya cuma di atas topping, kemudian plastiknya itu tutup rapat dan koloni kuat, aman kok. Memang termasuk hama ya semut, tapi kalau koloninya kuat insya Allah aman. Nah ini kondisi topping yang ketiga ya. Dan ini kayaknya full madu semua ya, sama dengan topping 1 dan 2. Kalau kita matiin, wow madunya banyak juga sampai hampir tumpah-tumpah ya. Kemudian kalau kita matiin ya teman-teman, ini warna madunya itu kekuningan, agak lebih bening ya, cuman dominan lebih kuning warnanya. Nah langsung aja kita melakukan pemanenan. Nah topping diangkat dulu sama Mas Catur. Oke, nah sistem kayak ini memang bagus ya yang digunakan Mas Habibi. Jadi biar koloni itu induk aman, tidak merasa terganggu, dan kita terhindar dari serangan koloni induk ini ya. Jadi topping bisa dibawa kemana-mana biar aman dalam hal pemanenan begitu. Dan ini tempat untuk panennya ya teman-teman, jadi teduh, kemudian yang nggak jauh dari koloni, mungkin sekitar 3 meter lah udah cukup. Nah kemudian untuk mesin panennya ini pakai paralel ya, 2 mesin 1 aki. Oke kawan-kawan, gas langsung aja kita panen ya. Nah kita bisa matiin, terlihat ya waktu disedot itu madunya memang berwarna kuning cerah. Nah ini pertanda mungkin sebagian besar itu kayaknya 90% ya nektarnya itu memang dari nektar Kaliandra Pagoda, karena memang ciri khas dari Kaliandra Pagoda itu nektar calon jadi madu itu memang warnanya kuning seperti itu. Ya, kalau kita mati bersama kawan-kawan, ini ternyata kantong madunya pun sampai bertingkat-tingkat ya. Jadi kayaknya kalau pakai sistem sedot ini agak mungkin sulit di dalam hal pemanenan. Mungkin yang bisa dipanen cuma dari atas-atasnya saja gitu ya, nggak bisa semua gitu. Dan ini hasil panen dari beberapa kantong madu tadi ya, masih belum selesai, warnanya kekuningan gitu ya kawan-kawan. Sambil menunggu Mas Catur panen, kita lanjut untuk cek kondisi topping hive yang lain. Nah seperti ini ya isinya, bagus juga. Kalau orang bilang sih ini biasanya kayaknya jenis bakteri, coba saya belum tahu pasti untuk ciri khasnya seperti apa kawan-kawan. Tapi yang menonjol dari bakteri itu biasanya dari kantong madu, dia ciri khas kantong madunya itu besar-besar seperti ini kawan-kawan. Ya, dan alhamdulillah ya kawan-kawan, Mas Habibi pernah pecah koloni dengan sistem cangkok, dan ini indukannya. Kemudian ini setuf atau hive anakannya yang sudah jadi dan siap panen. Nah ini kira-kira umur 10 bulan kawan-kawan. Jadi memang semua itu butuh proses ya, nggak bisa langsung secara instan, itu nggak bisa. Dan yang berwarna putih ini teman-teman, ini dulu bekas buat nyangkok ya dari induknya. Jadi pakai sistem infus, pakai selang gitu ya. Kalau udah jadi tinggal dicepot dari indukannya. Nah ini posisi atasnya kayak gini, istimewa juga ya teman-teman, udah siap panen, umur 10 bulan. Dan ini contoh toppingnya tadi ya kawan-kawan yang kita ambil, ini untuk dipanen hari ini. Dan saya cek ternyata masih banyak sekali puluhan kotak hive yang udah naik topping, madunya rata-rata semua sudah kayak gini semua teman-teman. Poin 500 rupiah ini sebagai pembanding ya, ukuran kantong madunya jadi cukup besar-besar. Ya teman-teman, jadi karena terkendala waktu, saya pulang duluan.
Dan pemanenan ini ternyata satu topping rata-rata 1000 mili lebih ya teman-teman, bahkan ada yang 1500 mili, jadi 1,5 liter. Wow, istimewa bener. Semoga panenan kita bisa seperti ini ya teman-teman. Oke, udah dulu dari kami channel Hutan Lebah, semoga bermanfaat. Bye.